حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat dan salam serta kita selalu ucapkan dan kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Syarhu Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dan disyarahi oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya, kalau tidak salah, kita telah masuk atau telah membacakan tentang mengimani setiap apa yang telah dikabarkan atau yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-amrul awal, ya. Perkara yang pertama atau pembahasan yang pertama telah kita bahas kalau tidak salah, yakni tentang al-Isra wal Mi'raj. Dan yang kedua kalau tidak salah sudah juga, ya, tentang maji'u malikil mauti ila Musa, datangnya malaikat maut, kedatangan malaikat maut menuju Musa, kemudian dipukul kedua matanya hingga lepas oleh Nabi Musa. Ini perkara-perkara gaib yang mesti kita benarkan seandainya datang melalui jalur hadis yang sahih, ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: wa min dzalika asyratus sa'ati, di antara perkara informasi atau kabar yang wajib kita benarkan yang bersumber dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat ini juga kalau informasinya berdasarkan hadis yang sahih, maka wajib kita membenarkannya, wajib kita mengimaninya. Kalau kita tidak mengimaninya, berarti kita tidak beriman kepada hari akhir, dan kita tidak termasuk ke dalam sifat orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu artinya adalah segala yang belum terjadi, itu gaib itu, Pak. Segala yang belum terjadi, yang akan terjadi di masa yang akan datang, ini termasuk al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib. Jadi di antara perkara gaib itu adalah mengimani tentang tanda-tanda hari kiamat. Mislu khurujid dajjal, seperti munculnya atau keluarnya dajjal di akhir zaman. Wa nuzuli Isa bin Maryam alaihassalam, dan seperti turunnya Isa alaihissalam, ya, yang turun Isa, ya, alaihissalam, ibunya baru alaihissalam. Fayaqtulahu, lantas kemudian Isa membunuh Dajjal tersebut. Seperti itu kisah dalam hadis, Pak, ya. Jadi yang bunuh Dajjal itu Isa bersama, kalau Imam Mahdi nggak mampu, karena memang Allah telah mentakdirkan yang mampu untuk memusnahkan Dajjal
adalah Nabi Isa. Ketika lihat Nabi Isa langsung meleleh Dajjal itu bagaikan lilin yang dibakar oleh api. Kemudian tanda yang berikutnya adalah wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, ya. Keluarnya makhluk yang beringas berjumlah besar, banyak sekali, yang menghancurkan setiap yang dijumpai mereka, binasa semuanya. Ini fitnah yang luar biasa, Pak, ya. Yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini sudah ada, akan tetapi kita tidak tahu di mana keberadaannya dan belum keluar. Dan mereka sudah ada semenjak zaman sebab ini disebutkan surah Al-Kahfi. Dzulqarnain. Kan ada tuh, ya, bisa dibaca dalam surat Al-Kahfi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada Dzulqarnain untuk mengurung mereka, gitu, di satu tempat yang kokoh, gitu. Namun di akhir zaman mereka akan keluar dari kurungan tersebut dan akan memusnahkan umat manusia. Mereka juga manusia, ya, artinya ras lain, ya. Jadi mereka adalah ras yang tertangguh juga. Akhirnya nggak ada yang bisa mengalahkan mereka, sampailah Nabi Isa beserta kalau nggak salah Imam Mahdi, ya, dan kaum muslimin pergi ke suatu gunung untuk melarikan diri atau untuk mengamankan diri dari keganasan Ya'juj wa Ma'juj ini. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, hanya Allah lah yang mampu untuk memusnahkan mereka, dan Allah turunkan burung, Pak, dari langit yang akan membunuh mereka semua, memati semuanya, ya. Itu bisa dibaca, Pak, ya, dari kisah Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan hadisnya sahih, Al-Quran juga, ya, yang menunjukkan tentang Ya'juj wa Ma'juj ini. Kemudian wa khurujud dabbah, kemudian keluarnya hewan yang bisa berbicara dengan manusia, itu juga tanda hari kiamat, hewan melata. Kemudian wa tulu'i syamsi, terbitnya matahari, min maghribiha, dari sebelah barat, kemudian tenggelam dari sebelah timur. Wa ashbah dzalika mimma sahabihi naqlu, dan yang semisal dengan ini yang telah sahih penukilannya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaidahnya, asalkan hadisnya sahih apapun itu, ya, maka mesti kita yakini. Jadi peristiwa gaib itu, Pak, yang menjadi tolak ukur diterima atau standarisasi diyakini atau tidak adalah apakah datang melalui penukilan yang sahih atau tidak. Makanya di akhir pernyataan Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan wa ashbaha dzalika mimma sahabihi naqlu. Jadi yang mimma sahabihi an-naqlu, yang sahih penukilannya, kan gitu. Jadi tergantung dengan riwayatnya sahih atau tidak. Kalau dhaif jangankan masalah akidah, masalah hukum saja nggak boleh, terlarang untuk, ya, menjadikan hadis dhaif sebagai hujjah. Nah, maka perkara akal nggak masuk. Maka sudah kita bahas perkataan Ibnu Qudamah pada pembahasan yang sebelumnya, kalau masalah yang berkaitan dengan perkara gaib, nah, ini akal bukan standarisasi, ya. Ini nggak masuk akal, gitu, ya, karena akal itu tidak bisa relatif sifatnya, Pak, ya. Karena akal itu relatif, ya, sifatnya. Ya. Sementara wahyu itu, Pak, dalam tinjauan umat Islam, ini dalam keyakinan kita, ya, itu sifatnya mutlak. Sebagaimana orang ateis, ya, mengatakan bahwasanya agama itu relatif. Ini bedanya kita dengan orang ateis. Karena yang mutlak kebenaran itu yang bukan subjektif. Karena kalau menurut orang ateis, agama itu sifatnya subjektif. Jadi tergantung pelakunya, ya.
Sementara menurut mereka penelitian ilmiah itu, ya, penelitian ilmiah atau penelitian empiris itu sifatnya objektif, ya. Sehingga mereka mengatakan agama itu relatif. Nah, kebenaran yang betul benar menurut mereka itu adalah penelitian, ya. Kalau dalam Islam bukan seperti itu. Karena berbeda sudut pandang, kita memahami dengan keimanan, dan keimanan kita itu harus kita yakini kebenarannya mutlak, Pak. Sementara penelitian itu terkadang sekarang orang menemukan suatu penemuan teori dalam ilmu fisika atau apalah, ya, boleh jadi beberapa tahun yang akan datang teori itu ditolak, seperti teorinya Darwin itu, ya kan, tidak mutlak dia. Nah, sekarang sudah ada teori genetika yang membantah teori Darwin itu ternyata tidak betul, gitu kan. Nah, seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada syarah daripada Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa ra'ah. Al-amru sadis, ya. Kemudian yang ketiga, asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini yang mesti kita benarkan, ya, yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, al-asyratu. Al-asyrat jam'u syartin. Al-asyrat itu adalah bentuk jamak dari kata syart. Syartun, gitu ya. Syartun itu mufrad atau bentuk singularnya, bentuk tunggalnya. Jadi ada beberapa bentuk jamaknya memang. Syartun bisa syurut, bisa asyrat. Karena bentuk jamak itu, Pak, memang ada beberapa versi dia, atau beberapa lagam. Contoh kata maaf ya, wawaw, dok, ya. Kalau tunggalnya dok itu dalam bahasa Arab kalbun, ya. Kalau bentuk jamaknya bisa kilab, bisa akalib. Nah, akalib, kilab. Kalau akalib itu sudah sirah muntahil jumu', itu bentuk jamaknya tidak ada lagi setelah itu, gitu ya. Ada kalbun, ada kilabun, ada akalibu. Seperti juga ini, ada syurut, ada asyrat, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa huwa lughatan, secara bahasa syarat itu artinya adalah al-alamatu, adalah artinya tanda. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Jauhari rahimahullah, seorang ulama bahasa. Beliau mengatakan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu artinya adalah alamatu, alamat. Alamatuha wa asbabuha allati duna mu'dhamiha wa qiyamiha. Sebelum terjadi, ya, hari kiamat itu, tanda duna mu'dhamiha wa qiyamiha, sebelum terjadinya hari kiamat itu. Jadi tanda-tanda yang mengawalinya hari kiamat, itu makna asyratus sa'ah. Kemudian Al-Imam Ibnul Azhir, ya, al-asyratu al-allamatu. Jadi al-asyrat itu artinya adalah tanda, itu menurut bahasa. Kemudian kata beliau, wasa'atu lughatan, jadi asyratus sa'ah, kan itu. Asyrat secara bahasa jamak dari syarat yang artinya tanda, kan seperti itu. Kemudian as-sa'ah, as-sa'ah itu apa? As-sa'ah ini, Pak, banyak, kalau terjemahannya bisa diartikan waktu, jam bisa juga. Sehingga orang Arab kalau ingin bertanya jam berapa sekarang, mereka mengatakan, ya, kam sa'al an, ya, kam sa'atul an, gitu ya. Jam berapa sekarang, gitu ya. Nah, secara bahasa as-sa'atu, ya, was-sa'atu lughatan, dan sa'ah secara bahasa itu adalah al-waktu, waktu. Ini yang sering digunakan oleh orang Arab, ya.
dan bisa juga diterjemahkan dengan jam, seperti fis saati as-sadisah, pada jam 6. Kemudian kata beliau awil hadiru minhu, atau sesuatu yang akan terjadi darinya. Al-hadir ini kan isim fa'il dari hadara, artinya yang akan terjadi. Wal muradu biha huna, namun yang dimaksud dengan kata as-sa'ah di sini ya bukan waktu. Kalau secara bahasa terkadang diterjemahkan dengan waktu kan gitu. Namun maksud di sini adalah al-qiyamatu, hari kiamat. Hari kiamat ya. Hari kiamat itu adalah hari di mana dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Nah, maka kalau kita lihat Pak ya, surah tentang hari kiamat gitu ya, ayat-ayat tentang hari kiamat itu kan luar biasa. Gunung-gunung diterbangkan oleh Allah seperti kapas kan gitu ya. Manusia mabuk, bukan karena dia mabuk, betul nggak? Karena melihat begitu goncangan yang sangat luar biasa, hancur lebur ya. Ini hari kiamat itu, dan itu pasti Pak ya. Jadi dunia ini pasti akan dihancurkan oleh Allah. Sebagaimana Allah memperlihatkan Pak tanda-tandanya seperti tsunami gitu ya, mampu Allah menghancurkannya. Gunung meletus, itu kan sebenarnya itu gambaran kecil dari hari kiamat itu, ya kan? Gunung yang begitu besar bisa hancur juga, bisa keluar lahar panas dari puncaknya. Nah, kemudian bencana-bencana alam, ya kan? Nah, ini merupakan gambaran kecil dari hari kiamat. Mampu Allah ini potret secara kecil aja ya. Bagaimana Galodo, apa namanya itu? Ya, seperti di Sumbar itu ya, yang sungai meluap itu, ya kan? Iya, banjir bandang ya. Nah, itu kan hancur juga, satu desa malah hancur. Atau yang kemarin waktu gempa di Sumbar itu tahun 2009 ya, satu kampung di Pariaman itu Tandike ya, itu hancur kan gitu. Jadi kan kampungnya dikelilingi oleh bukit itu yang jatuh. Sebagaimana juga Allah menghancurkan kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, sebelum kaum Nabi Muhammad ini, sebelum umat Nabi Muhammad, seperti umat kaum Lut ya. Bagaimana Allah membalikkannya Pak. Ini kan gambaran kecil dari hari kiamat. Kalau hari kiamat keseluruhannya dihancurkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang tersisa dari dunia ini, semuanya hancur lebur. Ini luar biasa. Ini pasti Pak ya. Dalam keyakinan kita umat Islam itu wajib terjadi, pasti terjadi. Baik, itu makna secara bahasa. Jadi asyrat as-sa'ah sudah kita bahas ya, secara bahasa. Sekarang apa makna tanda hari kiamat itu secara syariat gitu, dalam tinjauan syariat? Kata beliau, fa asyratu sa'ati syar'an, maka asyratu sa'ah secara syariat atau ciri-ciri hari kiamat gitu ya, tanda-tanda hari kiamat secara syariat itu adalah al-alamatud dalatu ala qurbi yaumil qiyamah, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya terjadi hari kiamat. Jadi tanda-tanda itu kalau terjadi berarti hari kiamat itu sudah dekat, ya kan? Kalau sudah nampak tanda-tanda itu berarti hari kiamat itu sudah dekat. Lah banyak sebenarnya tanda-tanda. Maka tanda itu nanti dibagi dua, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil sudah banyak. Ya, yang kecil itu naudzubillah sudah banyak sekali ya. Subhanallah, sudah banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Contoh saja ya, dalam hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawiyah, hadis dari Umar bin Khattab, hadis Sahih Al-Bukhari. Bahwasanya di akhir zaman itu orang-orang Arab ya, Badui, orang Arab yang dulunya pengembala kambing, yang tidak beralas kaki kan gitu ya, kemudian tidak berbaju telanjang dada gitu ya, cuma pakai celana aja gitu ya,
Kemudian di akhir zaman kata Rasulullah, yatatawaluna fil bunyan, mereka akan menjadi orang kaya, miliuner, ya, menjadi tuan raja minyak akhirnya, sehingga mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maka kita lihat memang betul Pak ya, ternyata di Jazirah Arab lah ya yang paling tinggi bangunan itu Pak. Ya, seperti di Abu Dhabi itu tinggi sekali, bahkan nomor 1 di dunia. Ya, kalau mengenai kemewahan gedung gitu ya, itu ternyata betul Pak, bisa kita saksikan sekarang. Kemudian tanda di hari kiamat juga disebutkan dalam hadis itu Pak, wa antalidal amatu rabbataha, ya. Seorang budak akan melahirkan tuannya, kan gitu. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tafsir dari hadis itu, akan muncul atau akan terjadi perbudakan terhadap orang tua. Jadi orang tua itu dianggap budak di akhir zaman. Nah, iya, maaf sekali Pak ya, bukannya menyinggung, enggak. Banyak di antara kaum muslimin sekarang, jangankan orang kafir, ya, kalau orang kafir itu nauzubillah memang dia. Ini orang Islam juga Pak, orang tuanya sudah tua gitu Pak ya, masih ya dibebankan ngurus anaknya, mulai dia yang dibesarkan oleh orang tuanya, sudah punya anak dia kerja, anaknya dititip sama. Nah, ini kan maaf Pak ya, maaf kalau tersinggung ya, itu kalau dalam pandangan saya itu kayak membudak orang tua gitu kan, susah itu mengurus anak itu, ya kan. Nah, anak banyak 5, suruh orang tua kan, kasihan orang tua kita, dari kecil udah ngurus kita ya, sudah tua harus terbebani oleh ngurus cucu-cucunya, karena anaknya sibuk kerja gitu ya. Nah, ini sepertinya ada korelasi dengan hadis itu Pak ya. Iya, di akhir zaman itu banyak anak-anak yang memperbudak orang tuanya, menyusahkan orang tua gitu ya. Kasihan orang tuanya ya. Ngurus cucu pula lagi gitu ya. Seharusnya sudah pensiun ya, seharusnya sudah banyak beribadah, ini pusing ngurus cucunya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak sempat lagi ngerjain ibadah itu ini gitu ya. Ini masyarakat muslimin, padahal bukan kewajiban orang tua kita, tidak wajib ya. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kurang setuju Pak ya, kalau orang tua itu dikasih, kecuali orang tuanya yang mau, kan nggak bisa pula anak mau ya kan. Nah, neneknya yang mau gitu kan. Tapi kalau neneknya tidak mau gitu ya, jangan diserahkan anak kita ya, diasuh oleh neneknya, kan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, qala Allah Ta'ala, kemudian beliau mengatakan sebagaimana firman Allah Ta'ala, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan, ya, faqad jaa asyratuha, apakah mereka menyaksikan, ya, tidakkah mereka menyaksikan gitu ya, hal di sini bermakna nafiyah gitu ya, dan tidaklah mereka menyaksikan kecuali nanti hari kiamat itu datang, an ta'tiyahum baghtatan, datang hari kiamat itu ya secara tiba-tiba. Jadi datangnya hari kiamat itu Pak, tidak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba aja udah datang gitu. Oh, tiba-tiba aja udah kiamat gitu. Faqad jaa asyratuha, maka sungguh telah datang, telah muncul gitu ya tanda-tandanya. Jadi diawali dengan tanda Pak. Jadi hari kiamat itu memang datangnya baghtatan ya, baghtah, secara tiba-tiba, namun diawali dengan tanda. Nah, maka Rasulullah menyebutkan kepada kita, inilah hadis-hadis tentang tanda-tandanya. Ya, contoh keluarnya Dajjal, munculnya nanti Imam Mahdi gitu, dan seterusnya gitu Pak. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa dzakara al-muallifu min asyrati sa'ati ma ya'ti, dan penulis menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat ini, di antara Pak, bukan semuanya. Jadi beliau menuliskan
yang populer saja, yang masyhur saja. Jadi min diantaranya ya, asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu, ma ya'ti, apa yang akan beliau sebutkan ini. Yang pertama di antara tanda-tanda hari kiamat itu ya, yang pertama khurujud dajjali, ya keluarnya dajjal. Dan tanda yang terbesar Pak, sebelum keluarnya dajjal ini telah disebutkan juga oleh Nabi ya. Jadi tanda yang terbesar itu Pak, bahwasanya ini bukan, maksud saya bukan tanda yang besar, enggak, tanda yang nyata, afwan, mungkin yang lebih tepat redaksinya, tanda yang paling nyata akan dekatnya hari kiamat itu, tahu nggak Pak? Apa itu? Setelah diutusnya Nabi itu. Jadi setelah keluarnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad itu sudah tanda yang paling nyata itu. Sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi SAW dalam hadis sahih ya. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, bu'istu ana wasa'atu kahataini, yakni ya isbi'aini. Kata Rasulullah, bu'istu, aku telah diutus, ana, aku, gitu ya, ditegaskan lagi oleh beliau, aku telah diutus. Jadi diutusnya Nabi itu, wasa'atu, dan terjadinya hari kiamat, kahataini, beliau ya mengisyaratkan dengan dua jari beliau, telunjuk dengan tengah-tengahnya. Ini Pak, ini tanda yang nyata. Jadi sudah dekat sekali Pak. Setelah Nabi diutus menjadi Rasul saja, itu sudah menunjukkan dekatnya hari kiamat. Akan tapi banyak manusia yang belum sadar ya. Maka hikmah kita meyakini hari kiamat ini Pak akan membuat seorang itu termotivasi ya akan akhirat. Karena dunia ini untuk apa kita kejar lagi ya? Karena dunia ini lambat laun akan hancur. Ya. Atau belum hari kiamat, kita kiamat sendiri Pak. Meninggal itu sudah kiamat juga itu. Kiamat sughra namanya. Kiamat kecil. Itu kematian itu. Baik, jadi kita kembali kepada tanda yang pertama yang disebutkan oleh penulis ya, adalah munculnya apa Pak? Dajjal, ditasydid jimnya. Dajjal ya, bukan dajjal ya. Ya, namun dajjal gitu ya. Wa huwa lughatan, secara bahasa dajjal itu adalah sighatun mubalaghatun. Adalah bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu artinya Pak, sesuatu yang bermakna lebih. Contoh bodoh. Bodoh dalam bahasa Arabnya jahil. Tapi kalau bodohnya itulah melampaui batas gitu ya. Bodoh betul gitu, berlebihan gitu ya, ini juhal ya. Itu namanya sirah mubalaghah. Kalau dalam bahasa Indonesia majas hiperbola, namun dia bukan majas. Kalau majas itu kan sesuatu yang enggak gitu ya. Ya, kalau majas itu hanya secara bahasa aja, namun hakikatnya enggak. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak, betul dia betul kalau sirah mubalaghah itu memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia, istilah itu hiperbola lah gitu ya. Sesuatu yang diungkapkan secara berlebihan ya. Namun kenyataannya enggak gitu ya. Nah, gitu. Contoh majas hiperbola itu kayak apa Bang? Kalau dalam bahasa Indonesia Bang? Ya, tangisan anak itu sudah membanjiri rumahnya gitu ya. Kan melampaui batas betul, padahal kenyataannya enggak gitu ya. Enggak ada, cuman berapa tetes doang gitu. Nah, tapi ungkapannya berlebihan gitu. Itu dalam bahasa Indonesia kan enggak sesuai dengan fakta gitu, tapi dalam bahasa Arab enggak. Memang iya. Berlebihan dalam bahasa Arab memang betul gitu ya, seperti hari kiamat ya, seperti dajjal itu ya. Memang betul-betul pembohong dia kan. Kalau sekali dua kali bohongnya itu namanya kadzib. Apa ya, tapi kalau bohong terus itu dajjal itu. Iya. Naam. Memang sudah sering berbohong dia pendusta dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wahwal kadzib, dia adalah kebohongan. Nah, minad dajli, dajjal itu artinya bohong ya. Wahwal kadzib itu sinonimnya adalah kadzib ya. Wal tamwih, sama tamwih juga bohong artinya. Kadzib, tamwih gitu. 6. Ini makna daripada dajjal. Jadi secara bahasa dajjal itu artinya adalah ya bentuk sirah mubalaghah, bentuk berlebihan dari bohong. Artinya bohong yang sangat banyak. Dusta yang sudah melampaui batas. Itu dajjal. Namun menurut syariat ini yang penting juga ya. Wa syar'an, dan menurut syariat dajjal itu adalah rajulun mumawwihin ya, mumawwihun, seorang laki-laki yang banyak berdusta, mumawwih. Yakhruju fi akhir zaman, yang akan keluar pada akhir zaman, muncul di akhir zaman dia. Yadda'ir rububiyyata, dan dia mengklaim memiliki sifat ketuhanan, bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan gitu. Dan banyak yang yakin ya. Iya, banyak yang percaya dengan dajjal ini. Hebatnya memang sengaja Allah berikan dia kekuatan seperti itu. Bisa membunuh dan bisa menghidupkan lagi kan gitu. Bisa membuat orang itu sekejap mata menjadi milioner. Hebat sekali emang dia. Nah, maka dukun-dukun yang ada hari ini kalah dengan nggak ada seujung kukunya dajjal ini kehebatannya gitu ya. Iya, kalau dukun memang mungkin trik gitu ya, banyak yang trik juga gitu ya. Memang tidak kita ingkari, ada juga dukun yang bekerjasama dengan jin kafir, memang ada. Namun tidak banyak juga, tidak jarang juga dukun itu yang bohong, ya trik aja dia ya kan. Nah, dajjal ini di atas dukun itu Pak. Kalau dajjal memang betul, dia pure, dia power, dia punya kekuatan yang Allah berikan di hari zaman itu. Bisa menghidupkan orang mati memang, ya kan. Namun tidak setiap yang punya sesuatu yang luar biasa itu benar, seperti dajjal itu. Karena kebenaran ukurannya itu dalam Islam itu Pak, bukan karomah, bukan kesaktian, bukan keluar biasa, enggak. Dalam Islam itu ukuran benar itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau engkau menyaksikan ada orang yang mampu terbang di atas awan, ya tiru ala sama, ya terbang dia Pak ya, ya kan, di udara dia. Kemudian mampu berjalan di atas permukaan air. Maka kata Imam Syafi'i, jangan anggap itu benar dulu, jangan tertipu kata Imam Syafi'i. Sampai engkau lihat amalan kesehariannya sesuai enggak dengan sunnah. Ya kan, orangnya hebat, dia disaksikan bisa berjalan di atas air, namun enggak pernah sholat, berarti itu bukan wali Allah itu, namun dia adalah wali syaitan gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati kita Pak, jangan tertipu oleh kehebatan ya. Kan ada sekarang orang yang hebat ngobatin ini. Lihat pengamalan sunnahnya gitu. Dan lihat juga praktek pengobatannya kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa khurujuhu sabitun, keluarnya dajjal itu telah ditetapkan, telah tetap ya. Bis sunnah, dengan hadis atau sunnah Nabi yang sahihah, yang sahih. Jadi nggak boleh ragu lagi, kita harus wajib kita imani, pasti betul muncul dajjal itu di akhir zaman. Dan ini ditolak Pak oleh sekte dalam Islam, kelompok sesat namanya Mu'tazilah. Itu kelompok di zaman dahulu itu ya. Mu'tazilah itu menolak ini, nggak ada itu. Nah. Dan sekarang orang liberal, jadi orang liberal itu diinikan Pak, ditakwilnya. Dajjal itu artinya orang Amerika katanya. Iya. Kemudian mereka mengatakan ini kan, maksud hadis Nabi apa, tanda hari kiamat itu terbitnya matahari di sebelah barat, itu artinya Islam itu nanti akan banyak muncul di barat. Itu enggak boleh gitu. Ya enggak ada itu. Ya, tafsir batil itu. Ya kan, pemahaman yang
batil. Yang benar-benarnya betul-betul matahari itu secara zahir, Pak. Betul-betul matahari itu apa? Akan terbit di sebelah barat, tanda hari kiamat itu. Dan ketika terbit di sebelah barat itu, Nabi mengatakan di hari itu Allah tidak lagi menerima tobat. Jadi kalau nak tobat itu sekarang, kata Rasulullah ya. Jangan sampai matahari sudah terbit di sebelah barat kalian apa? Bertobat. Dan ini bantahan terhadap pemahaman Mu'tazilah itu. Kata mereka itu maksudnya akan banyak nanti orang masuk Islam dari arah barat, orang barat lah gitu kan. Jadi kalau seperti itu berarti kalau seandainya orang sudah banyak masuk Islam, orang barat tidak diterima lagi tobat gitu ya, kan nggak nyambung gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pemahaman yang keliru. Kemudian Dajjal itu mereka tawil juga, bukan Dajjal ini tidak ditawil dengan mana-mana lain gitu ya Pak ya. Maka ini adalah suatu hal yang keliru ya. Ya, ini memang sudah ada semenjak zaman dahulu Pak ya, dari pemikiran Mu'tazilah yang sudah di-counter oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal ijma' ya, wal ijma'i, dan ketetapan akan munculnya Dajjal itu sudah juga ditetapkan secara ijma'. Jadi ulama itu sudah sepakat. Nah, dan ijma' itu sebagaimana yang telah kita ketahui, dia dasar dari hukum Islam. Ya, dari agama ini. Al-Quran, Sunnah, dan ijma' serta qiyas yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis sahih ini, riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu, ucapkanlah oleh kalian. Nah, ini sebelum salam nih Pak ya, ketika kita sholat itu. Jadi sebelum salam ucapkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Kok azab jahannam dulu ya? Ya kalau seperti ini kan tidak apa-apa gitu. Ini bukan maknanya urutan, enggak. Memang kubur dulu baru jahannam gitu ya. Karena neraka itu di hari kiamat. Setelah hari kiamat, sebelum hari kiamat itu kan kalau kita meninggal Pak ya, alamnya alam kubur. Ya, ini enggak ada pertentangan dengan mana. Ini bukan maknanya berurutan, enggak berurutan pun enggak apa-apa gitu. Karena nasnya seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Enggak ada apa-apa. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah Masih ad-Dajjal. Ya. Wa a'udzubika min fitnati al-mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Jadi dalam kehidupan ini banyak fitnah ya Pak ya. Ya, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah syubhat gitu. Fitnah pemikiran yang menyimpang itu Pak ya. Fitnah Syiah, fitnah Mu'tazilah, Asy'ariyah ya kan. Fitnah pemahaman-pemahaman yang keliru itu fitnah juga Pak. Itu luar biasa memang fitnahnya itu. Fitnah Sufiyah gitu ya. Ya. Dan yang kedua fitnah dari syahwat, fitnah wanita gitu ya. Fitnah tahta. Nah, ini semuanya fitnah dalam kehidupan kita sebelum kita meninggal. Kemudian ada namanya wal mamat, fitnah kematian. Fitnah setelah mati, fitnah di dalam kubur, azab kubur gitu ya. Ya, jadi Nabi menyuruh kita untuk berdoa dengan ini, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Allah selamatkan kita fitnah di dunia dan fitnah di alam kubur dan di alam akhirat kelak. Maka ini penting sekali doa nih Pak ya. Karena luar biasa fitnah itu Pak. Yang hanya bisa menyelamatkannya adalah yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua usaha kita. Allah dulu Pak. Dengan doa kita. Kemudian yang kedua dengan usaha kita. Jangan kita doa, ya Allah selamatkan aku dari fitnah kubur, tapi kita masih suka menggunjing orang, masih suka mengadu domba orang. Ya kan? Sama orang yang mengatakan, ya Allah kasih aku rezeki ya Allah supaya aku bisa bantu orang tua, tapi tidur aja nggak pada kerja kita kan? Mustahil gitu. Kita minta surga ya Allah, masukkan ke surga ya Allah. Sholat nggak pernah, itu kan mustahil. Itu seperti punduk melindungi bulan itu. Maka diiringi doa, diiringi oleh usaha.
Kalau kita ingin bahagia di dunia ini, kita mesti wajib berdoa, Pak, ya Allah berikan bagian di dunia. Namun yang kedua setelah itu wajib berusaha, ya kan? Wajib kita bekerja gitu ya, berbisnis kita, mikirkan gitu kan. Demikian juga akhirat. Jangan kita nak doa surga aja, Pak, ya, minta surga selamatkan dari azab, namun maksiat jalan terus gitu ya. Bagaimana Allah kan membantu kita gitu ya. Ada sahabat, Pak, sahabat itu ditanya oleh Nabi, mintalah kepadaku gitu ya, hadisnya sahih Pak ya, sesuatu yang engkau inginkan, mintalah, ya kan? Maka sahabat itu mengatakan, ya kan, saya memohon kepada Allah supaya bisa menemani engkau kelak di surga. Maka kata Nabi, bantu aku dengan banyak sujud, kata Nabi. Iya, akan aku doakan, insya Allah itu terkabul. Namun ada juga usahanya, Pak. Usaha dari hamba itu adalah Nabi mengatakan, bantulah doaku ini dengan banyak sujud. Artinya kita harus berusaha gitu, dengan banyak sholat, karena sholat ini Pak yang akan meninggikan derajat kita. Banyak sholat sunnahnya kita gitu, seperti itu. Ini hadirin yang artinya intinya Pak yang akan menyelamatkan kita dari fitnah itu adalah Allah itu nomor satu, kemudian usaha kita. Kita ingin fitnah dari wanita, ya, kerjanya di night club, tempat wanita tidak beres. Bagaimana akan terselamatkan dari fitnah wanita gitu ya? Tidak kita tinggalkan sarana akan mengantarkan ke fitnah itu. Ini hadirin, jadi butuh usaha juga dari kita. Sama dengan anak ya, ingin juara kelas dia, ingin pintar, belajar tidak mau gitu. Ya kan, sibuk main HP aja, main game gitu ya. Bagaimana mau paham pelajaran gitu ya? Itu contohnya Pak ya. Jadi untuk bahagia di akhirat itu yang pertama butuh rahmat Allah, betul. Namun yang kedua butuh juga usaha kita, itu sejalan dia memang ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin ya, hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minhu fi shalah. Nabi selalu berlindung ya dari dajjal itu dengan hadis ini, dengan doa ini dalam sholat beliau. Ini dalam sholat. Kata-kata dalam sholat ini menunjukkan apa Pak? Sebelum salam. Karena kalau sudah salam itu bukan dalam sholat lagi. Ya, itu sudah keluar dari sholat. Maka berjamaah itu Pak, ketika sholat berjamaah, bukan zikir ya. Dalam anjuran syariat itu Pak, ibadah yang dicontohkan oleh Nabi itu sholat berjamaah, bukan zikir berjamaah gitu ya. Ingat, itu beda. Bukan doa berjamaah. Banyak orang-orang sekarang Pak, ya kan, menganggap itu satu paket. Ya kan, kalau sholatnya berjamaah, jadi kita harus zikir berjamaah, enggak gitu ya. Maka kita lihat praktek dari Nabi. Seluruh hadis-hadis dari Nabi ketika sholat itu Pak, ini bisa dicek gitu Pak ya. Tidak ada yang menunjukkan bahwasanya setelah salam itu beliau mimpin zikir, enggak, masing-masing lagi. Iya, makanya sahabat itu kan banyak, ada yang punya kebutuhan, ada yang kerja, langsung balik aja dia lagi, ya kan? Nah, seperti itu. Karena kalau kita paksa untuk berjamaah Pak, akan memberatkan gitu ya. Ya. Dan itu juga nggak ada contohnya dari Nabi. Ya. Nabi setelah salam itu udah beliau istighfar 3 kali, ya kan? Astagfirullah, dan zikir sendiri-sendiri. Seperti itulah yang dicontohkan dan diajarkan oleh beliau. Dan hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa ajma'al muslimuna ala khurujini. Ini yang penting Pak ya. Dan kaum muslimin itu sudah sepakat, sudah ijma' pada akhir zaman Dajjal itu akan keluar ya. Kemudian kita masuk sekarang pada kisahnya. Wa qissatu, ini kisah pendek, bukan yang panjang nih Pak ya. Wa qissatuhu, dan kisahnya, annahu yakhruju, sesungguhnya Dajjal itu akan keluar min tariq baina Syam wal Iraq, dari arah ya, dari jalan di sini maksudnya dari arah Syam dan Irak. Nah, itu arah mana itu Pak? Syam dan Irak Pak. Ini bisa kita lihat peta Pak ya. Jadi arah Syam itu ada beberapa negara. Yang pertama Damaskus, Suriah sekarang. Yang alhamdulillah ada berita gembira ya. Orang-orang Suriah itu sudah merdeka sekarang dari keganasan
Syiah Nusairiyah yang menguasai mereka, yang membantai mereka, Pak. Jadi mereka itu dipaksa untuk mentuhankan pemimpin. Jadi ada agama namanya agama Syiah Nusairiyah pakai short ya. Jadi dalam keyakinan agama itu, Pak, bahwasanya pemimpin itu Tuhan gitu. Ya. Dan dipaksa masyarakatnya, kalau tidak ada, akhirnya apa? Akhirnya ditumbangkan penguasanya sekarang itu ya. Ya, bunyi kabarnya Bashar Assad itu meninggal dia. Ini apanya ya? Apa nama itu, presiden yang berakidah Syiah itu, Pak ya, yang banyak menyiksa masyarakatnya itu. Nah, sekarang ya pemerintahannya sudah diambil alih oleh, katanya gitu ya, Ahlus Sunnah. Mudah-mudahan saja seperti itu, Pak ya. Baik, dia yang penting kita gembira juga ya ketika Syiah itu runtuh di Suriah itu. Ya, karena memang kalau kita lihat hadis-hadis akhir zaman, Pak, di akhir zaman Imam Mahdi itu akan berpusat di Syam memang. Iya. Imam Mahdinya orang Mekah, bahkan dibaiat di depan Ka'bah. Namun kena fitnah akhir zaman, dia mungkin nggak mampu, akan banyak kekacauan di Mekah atau apa, wallahualam. Itu ya, beliau ke Syam gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat hadis-hadis tentang kisah Imam Mahdi itu, Pak, itu bisa Bapak baca juga tuh ya, seperti dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah gitu ya. Kemudian buku-buku yang lain gitu ya tentang kisah Imam Mahdi ini ya. Jadi Dajjal itu, kata beliau, kisahnya dia akan muncul di arah Syam dan Irak. Fayad'un nasa ila ibadatin, dan dia mengajak manusia untuk menyembahnya itu. Dajjal itu, Pak. Dia ngaku tuh Tuhan, akulah Tuhan, kata. Nauzubillah. Parah betul Dajjal dia, Pak ya. Parah betul. Dan dia memang punya kekuatan memang. Setiap negeri itu, Pak, selama 40 hari 40 malam dikuasainya. Cuman 2 daerah yang nggak bisa dia masuk, Mekah dan Madinah, namun semuanya dikuasai oleh Dajjal ini. Fa'aktsaru man yatba'uhu, yang paling banyak pengikutnya adalah Yahudi. Ya. Yahudi itu kan pengikut memang betul, sampai sekarang aja mereka itu menanti Dajjal, betul, Pak. Jadi orang Zionis di Israel itu, Pak ya, itu pengikut Dajjal semua itu. Orang Zionis itu. Iya. Kalau kita yang kita tunggu adalah Imam Mahdi, kalau mereka Bapak Dajjal, betul. Sahih itu, Bapak. Iya. Wan nisa, dan perempuan. Ini ya, ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Karena wanita itu lemah, betul, Pak ya? Ya, mudah terpengaruh dia. Wal a'rab, dan orang Badui. Jadi orang Badui ini, Arab ini, Pak, enggak hanya Arab Badui, namun orang Badui di seluruh, ya kan, penjuru dunia ini. Di Indonesia kan ada juga, Pak ya, di Bogor itu ya. Iya, karena mereka nggak punya akidah. Oh, kan hebat itu, dah ngikut aja. Dajjal lu mau mantap gitu ya. Hebat pula dia ya. Nah, gitu ikut apa mereka. Atau orang-orang pedalaman, Pak. Setiap suku pedalaman yang kurang ilmu agamanya, ya kan? Nah, itu akan rentan menjadi pengikut Dajjal. Karena yang mereka lihat itu bukan akidah ya, yang mereka lihat itu adalah keluar biasaan dari Dajjal. Ini memang hebat, dan Dajjal ini katanya kan. Jangankan Dajjal, Pak ya. Ya, sekarang itu di Indonesia segala yang aneh-aneh. Dulu kan ada namanya batu apa, Pak, yang anak kecil yang punya batu itu. Oh, ramenya minta ampun. Itu baru batu gitu ya. Apalagi Dajjal, besok mungkin banyak yang ngikutinnya, Pak ya. Itu baru batu. Apa namanya, pinari, apa namanya, Pak? Ponari, kan ada namanya ponari sweat gitu ya. Iya, itu luar biasa, penuh terus rumahnya, Pak. Ya kan? Itu baru ponari itu, apalagi Dajjal besok itu kita heran gitu ya. Kaget kita, subhanallah ya. Ya, sudah dianggap sakti gitu ya. Jadi di Indonesia itu kalau orang kurang belajar akidah seperti itu ya, dikit-dikit dia akan terpengaruh. Betul lah kata beliau ini gitu, orang pedalaman, orang Badui gitu ya. Orang yang tidak belajar agama gitu. Ya tabi'u sab'una alfan min Yahud Asfahan.
Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asfahan, itu Iran itu Pak ya. Yang Iran sekarang itu. Asfahan itu bisa di Google Pak ya. Itu negeri Iran sekarang itu. Fayasiru fil ardi yakulliha, maka Dajjal itu akan menjelajah dunia semuanya. Kulliha, semuanya. Kal ghaithi, seperti hujan. Istadrajathu ar-rihu, yang dibawa oleh angin. Illa Makkah wal Madinah, ya, kecuali kota Makkah dan Madinah saja. Fayumna'u minhuma, maka Dajjal itu dilarang untuk memasuki dua kota ini. Ini disebutkan oleh hadis sahih. Wa muddatuhu arba'una yauman, ya, durasi waktu hanya 40 hari, ya, Dajjal itu bisa menguasainya. Jadi Dajjal itu Pak, ya, 40 hari saja waktunya, ya kan? Yaumun kasanatin, namun satu hari itu lama sekali Pak, ya. Yaumun, satu hari itu, ya, sama dengan 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, dan satu hari itu sama dengan 1 bulan. Wa yaumun kajumu'atin, dan satu hari itu sama dengan 1 pekan, 1 Jumat, ya. Jadi selama 40 hari Dajjal menguasai dunia itu, kecuali 2 kota, ya. Jadi ini namanya Pak ekspansi Dajjal. Memang ada itu, ya. Jadi di hari kiamat, di akhir zaman itu Pak, 40 hari. Hari yang pertamanya 1 hari sama setahun, ya. Kemudian berikutnya berkurang gitu, ya. Nah, kemudian di akhir yang terakhir ekspansi Dajjal itu wabaki ayyamun kal adah. Nah, setelah 40 hari itu udah, ya, waktu-waktu sehari itu udah seperti biasa aja lagi. Kan seperti itu. Itu luar biasanya Dajjal itu Pak ya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan Dajjal ini dan anak keturunan kita, karena bahaya betul fitnahnya Pak. Tidak main-main ini, ya kan? Orang yang kuat imannya saja yang ini, yang bisa menangkal fitnah Dajjal. Kalau kita wallahu alam juga Pak ya. Iya. Karena ini orang ngaku Tuhan, ya kan? Ini parah betul ini orang gitu. Dan dia betul menguasai Pak. Semua negeri tunduk, cuma 2 kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal laknatullah ini, ya. Dan Dajjal itu sudah ada Pak. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Adi bin Hatim, sudah ada. Namun kita nggak boleh menerka Pak. Maka hati-hati juga Pak kita dengan, ya mohon maaf ya, kepada dai-dai akhir zaman. Hadis yang mereka sampaikan betul, ya. Namun mereka memastikan ini tempatnya. Contoh dalam hadis itu, Dajjal itu ditemui oleh sahabat yang mantan pendeta gitu, ya. Sebelum dia masuk Islam, dia pernah tersesat ke suatu pulau. Itu dengan dai akhir zaman langsung disebutkan nama pulaunya gitu. Nama pulaunya Socotra. Socotra itu kan kepulauan yang masuk negara Yaman. Bisa ditengok di YouTube Socotra itu, ya. Itu ada itu, ya. Itu bahaya juga dia, Anda lihat, ya. Dia memponis itu Pak. Padahal hadisnya umum. Nah, namun dia signifikankan. Dia cocologi lah istilahnya itu Pak. Contoh lagi, dia mengatakan di akhir zaman itu akan ada 2 penguasa zolim di Mekah dan Madinah itu akan berperang katanya kan. Itu langsung ditunjuknya. Ini maksudnya adalah Raja Salman, Muhammad bin Salman katanya. Ini tidak ada dalil yang mengkhususkan, ya, yang memvonis itu enggak ada gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang itu yang bahayanya Pak ya. Dalilnya sahih gitu, ya. Namun penerapan pada dalil itu dia langsung menunjuk batang hidung orangnya, ini tidak ada. Ya, karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak boleh menunjuk satu nama kalau tidak ada dalilnya. Maka kita akan katakan secara umum aja. Kalau dalilnya, hadisnya tidak menyebut nama, nggak boleh kita sebut juga.
Contoh Dajjal itu ada di suatu pulau. Di hadisnya tidak dikatakan Socotra gitu ya. Tidak ada. Enggak boleh juga kita menebak-nebak gitu ya. Nah, yang terkenalnya sebagian dai itu Pak, akhir zaman itu mereka itu nebak gitu kan. Bahkan mereka pernah menebak itu Imam Mahdi itu katanya muncul di tahun berapa tuh Pak? 2000 berapa sampai sekarang tidak ada. Kayak gitu ya. Nah, ini ya kan, ini yang kita sayangkan. Karena dikhawatirkan ya statusnya bukan lagi dukun, Pak ya. Dukun ya syariah gitu ya. Iya, dukun namun pakai dalil. Nah, itu yang kita takutkan gitu ya. Jadi kalau dalil tidak menyebutkan nama suatu tempat tertentu, nama individu tertentu, jangan kita terka-terka. Ini yang mesti kita ini kan ya Pak ya. Yang mesti kita jauhkan dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah manhaj gitu ya di dalam memahami tentang perkara gaib. Jadi sesuatu yang tidak ada dalil yang menyebutkan nama tertentu atau tempat tertentu tidak boleh kita pastikan dan kita tebak-tebak seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang, kalau di Indonesia kan banyak tuh ya dai akhir zaman, tapi ada gurunya Pak. Dia nggak berbahasa Arab, dia pakai bahasa Inggrisnya. Itu yang menjadi inspirator dari dai akhir zaman di Indonesia itu. Namanya Imran bin Hussein. Itu hati-hati Pak, itu bahaya luar biasa. Saya pernah mengikutinya tuh Pak ya. Banyak yang ditebaknya, ya kan? Dia pakai dalil betul, dalilnya nggak kita salahkan, kalau sahih ya sahih. Namun pemahamannya lagi Pak. Dalilnya tidak menyebutkan nama tempat, langsung diterkanya. Dalilnya tidak menyebutkan nama orang tertentu, langsung ditudingnya. Ini maksudnya ini katanya. Ini bahaya tuh Pak ya. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Dia pakai bahasa Inggris dia. Bapak itu udah tua juga gitu ya. Nah, maka hati-hati Pak ya. Hati-hati yang seperti itu ya. Nah. Kemudian kata beliau Dajjal itu adalah wa a'warul ain. Matanya sebelah buta, itu a'war itu Pak ya. Maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya kaf, huruf hijaiyah yang terpisah itu huruf kaf, fa dengan ro, kafaro. Yaqra'uhu al-mu'minu faqat, yang bisa membacanya orang yang beriman saja. Orang kafir nggak ngerti dia bahasa Arab ya. Ini pentingnya bahasa Arab juga Pak. Saya pernah lihat orang Korea Pak, anak kecil Korea. Ini masya Allah, dia belajar bahasa Arab gitu ya. Bahkan dia praktek juga, diundang oleh presenter orang Arab. Tapi pada presenternya nauzubillah buka ini juga Pak ya, buka jilbab juga. Tapi orang Islam, kalau begitu dia Islam gitu kan. Kenapa kamu limadha ta'alam al-arabiyyah? Kenapa kamu kok semangat nak katanya belajar bahasa Arab? Ini orang Korea loh Pak. Anak kecil, jawabannya luar biasa Pak. Apa jawabannya? Tersentuh saya dengan li'annani muslim. Saya belajar bahasa Arab karena saya adalah seorang muslim. Ini Pak. Ini orang Korea aja Pak, orang mu'alaf orang tuanya mau dia belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena dia muslim. Karena orang Islam itu nggak boleh buta dengan bahasa Arab. Kenapa Pak? Karena kitab kita berbahasa Arab. Nabi kita ngomong pakai bahasa Arab, gitu ya. Hadis dari Nabi kita bahasa Arab. Seharusnya kita mau seperti anak kecil. Karena anak kecil loh gitu ya. Nah, terpukul kita ya, li'annani muslim gitu ya. Karena aku udah seorang muslim. Jadi kembali kita kepada pembahasan Dajjal ini. Jadi kaf ya, fa'ra yang ada di antara dua mata Dajjal itu hanya dibaca oleh orang yang beriman saja. Yaqra'uhu al-mu'minu faqat. Nah, gitu. Walahu fitnatun azimatun, dan dia punya fitnah yang luar biasa, yang besar sekali. Minha annahu ya'muru sama. Di antara fitnah Dajjal itu Pak, kesaktiannya itu dia bisa memerintahkan langit. Fatumtir, lantas langit itu hujan gitu ya. Ya. Naam.
Ya'muru samaa fatumtir, kemudian sama langit itu menurunkan hujan. Wal ardu fatunbit, ya, kemudian dia memerintahkan bumi, kemudian bumi itu bisa menumbuhkan, gitu ya, bisa tumbuhan di atasnya, gitu kan. Wa ma'ahu jannatun wan narun, kemudian dia punya surga, Pak. Bisa dia ilustrasikan. Kamu mau surga itu dengan kekuatannya bisa dia imajinasikan. Ya, jadi pengikutnya itu, Pak, kalau mau ikut Dajjal itu bisa nengok surga. Dan juga punya neraka dia, yang nggak ikut sama dia. Kamu masuk neraka gini loh, gitu ya. Dengan kekuatannya bisa dia memunculkan gambaran neraka kepada orang yang nggak ikut sama dia. Tapi kalau yang tahu, yang beriman, akidahnya kuat, nah ini Dajjal kamu nih. Neraka menurut Dajjal itu yang surga yang sebenarnya, gitu. Kebalikannya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Fa jannatuhu narun wa naruhu jannah, kayak seperti itu. Surga dari sisi menurut surga yang ada pada Dajjal itu sebenarnya adalah neraka, dan neraka yang ada pada Dajjal itu sebenarnya adalah surga. Hadzarahu minhu Nabi telah mentahdir, ya, telah mewanti-wanti, telah mengingatkan bahaya dari Dajjal itu. Wa qala man sami'a bihi apa? Falyan'a anhu wa man adrakahu falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf wa au bi fatihi suratil kahf, ya. Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal itu, Pak, ya, maka hendaknya dia falyan'a anhu, maka hendaknya dia berpaling, gitu ya. Jangan dengarkan dari Dajjal kalau orang hidup di masa, kalau orang itu maksudnya kalau ketemu Dajjal, kalau Dajjal itu ngomong udah, ya jangan benarkan, jangan nanti kita terhipnotis, gitu, Pak, ya. Seperti itu. Waman adrakahu, dan barang siapa yang menjumpainya, bertemu betul face to face, ya, dengan Dajjal itu, kalau ingin selamat, kata Nabi, falyaqra alaihi, bacakan atas Dajjal itu penutup Fawatihah, itu penutup dari surah Al-Kahfi. Maka kita hafal tuh, Pak, ya. Dalam hadis yang lain diterangkan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Atau bifawatihi, ya, atau pembukanya, ya, atau pembuka dari surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, ya, 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah tentang gambaran Dajjal secara singkat. Jadi kita simpulkan, Pak, ya, jadi Dajjal itu pasti turun, pasti muncul, itu ada, ya. Itu keyakinan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Namun kapan munculnya, wallahu a'lam. Nggak boleh kita tentukan waktunya, kan gitu. Nah, ya, karena hanya Allah yang tahu. Tapi dia pasti, ya, datang. Kemudian, ya, apa yang mesti kita lakukan kalau ketemu dengan Dajjal itu? Jangan pernah dengarkan ucapannya. Itu, Pak, ya. Ya, jangan simak ada Dajjal, yuk kita dengar, jangan. Kabur kita, kalau bisa kita menghindar. Karena Dajjal itu kan pendusta, gitu ya. Kemudian kalau tidak bisa kita hindari, Pak, ketemu kita langsung dengan Dajjal itu, maka bacakan 10 pertama dari surah Al-Kahfi. Itu, Pak, ini salah satu solusi dari Nabi, dan hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini saja, Bapak Ibu, yang bisa kita sampaikan, karena mengingat waktu sudah jam 6:30. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Iya, Bang, iya, ya. Fadhal, Bang, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ya. Iya, Bang. Iya.
Iya. Boleh tidak? Kalau seandainya juga misalnya tidak boleh, apa hukum bagi orang yang Yang pertama, kalau mempelajarinya boleh, dan ini bagian dari agama. Ya, mempelajari hadis-hadis tentang hari kiamat boleh. Bahkan para ulama kita menulis buku tentang itu. Imam Ibnu Katsir ya, dan dalam Bidayah wa Nihayahnya beliau ya menulis tentang hari kiamat, tentang ciri-ciri hari kiamat. Kalau hanya sekedar mempelajarinya boleh. Yang tidak boleh itu cocok logi. Yang tidak boleh itu menerka-nerka suatu tempat, memastikan gitu ya. Nah, ini pasti Dajjal itu di pulau itu pasti itu di Sokotra katanya. Itu tidak boleh, Pak. Kalau tidak ada dalilnya. Tapi kalau mempelajarinya boleh, Pak, karena ini bagian dari ilmu agama ini. Ya kan? Nah, kalau hanya mempelajarinya boleh, yang tidak boleh itu berlebihan, Pak. Menambah-nambah itu ya tidak boleh seperti itu. Namun sikap kita yang pertama kita mempelajari betul-betul, kita harus mempelajarinya. Karena hadis-hadis Nabi bahkan Al-Quran tentang Ya'juj dan Ma'juj itu ada gitu ya, menyinggungnya. Kita berpahala kita mempelajarinya. Namun yang terpenting ya, setelah kita pelajari itu seperti pertanyaan Arab Badui kepada Nabi, ya Muhammad, kata Nabi, mata sa'ah, ya kan? Kapan hari kiamat itu? Maka Nabi mengatakan kalau kapannya nggak tahu. Namun yang terpenting kata Nabi itu madza a'dat talaha. Itu yang terpenting itu. Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu ya, Pak ya. Jadi mempelajarinya penting, namun yang terpenting itu apa persiapan kita untuk tanda-tanda hari kiamat itu. Nah, itu yang penting kita pikirkan, yakni kita harus memperbanyak amal soleh. Ya, banyak belajar ilmu agama, banyak beribadah, jauh dari maksiat, itu intinya itu. Jadi yang terpenting itu adalah kita mempersiapkan apa persiapan kita ya menjelang hari kiamat itu. Kalau ya kita masih panjang usia kita. Namun ada kiamat sebelum kiamat yang besar itu, Pak, yaitu kematian. Kematian itu juga disebut oleh Nabi kiamat, namanya kiamat sugro. Ya. Maka ketika orang Arab Badui itu menanyakan kapan hari kiamat gitu ya, maka Nabi menjawab, apa amalan yang engkau persiapkan untuk apa? Untuk hari kiamat itu. Itu yang terpenting, Pak. Jangan hanya membahas kiamat, kiamat sholat, enggak gitu ya. Itu sama dengan bohong gitu ya. Kalau engkau yakin akan tadi hari kiamat, ayo bertobat kepada Allah. Ayo perbaiki amal kita. Nah, itu yang betul itu, Pak ya. Ya, itu solusinya, Bang ya. Jadi kalau kita memang membahas tentang hari kiamat, ya takut tentang tanda-tandanya, khawatir kita menimpa kita, maka solusinya adalah dengan memperbanyak ya beramal soleh, ya memperbanyak taubat di akhir zaman ini. Taubat, Pak, ya, karena taubat itu sangat luar biasa. Taubat itu adalah permulaan kita menuju Allah. Kemudian taubat itu adalah ibadah di pertengahan jalan menuju Allah, dan di akhir jalan menuju Allah itu tidak pernah kita lepas dari namanya taubat, seperti itu. Jadi intinya seperti itu, Bang ya. Boleh kita mempelajarinya, tidak apa-apa, tapi sesuai dengan porsinya. Jangan sampai kita cocok logi dan menerka-nerka yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, yang terpenting bagi kita adalah mempersiapkan diri kepada hari kiamat itu. Betul hari kiamat itu pasti terjadi, dan yang terpenting bagi kita bagaimana kita membekali diri kita dengan amal soleh untuk menyambut hari kiamat yang pasti akan terjadi tersebut. Minimal kiamat kecil, kematian gitu. Karena mati itu pasti terjadi. Ya, kita hanya menunggu giliran saja ini, Pak ya. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain, Pak? Ayo, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Iya. Iya. Iya. Iya, jadi memang kalau tanda hari kiamat itu tidak mesti jelek.